Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dimanapun. Dan saya berterima kasih kalau selama ini Anda semua sudah mendukung channel saya dengan menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya atau channel kita bersama ini. Saudara yang baru pertama kali melihat tayangan ini, silakan suruh subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Supaya setiap kali saya mengupload firman Tuhan melalui channel ini, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul Bangkit pada Hari Ketiga. Bangkit pada hari ketiga. Kalau saudara ditanya, siapa yang bangkit pada hari ketiga? Saya yakin, percaya. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Apalagi dia orang Kristen. Ketika ditanya siapa yang bangkit pada hari ketiga, pasti jawabannya Yesus Kristus. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Ya, Paskah itu merayakan kebangkitan Kristus. Apa implikasi kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya? Ini pertanyaan yang penting. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam Hosea pasal 6 ayat 2. Saudara mungkin bertanya, ya bicara soal kebangkitan kok kitab Hosea. Nah, ini menarik saudara sekalian. Hosea pasal 6 ayat 2 dikatakan begini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi sang nabi, Nabi Hosea, ini menuliskan kalimat nubuatan saudara sekalian. Ya, tanpa kita sadari, ya, ini menunjuk kepada suatu peristiwa, yaitu kebangkitan Kristus. Seperti seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus, ya, dia mengkaitkan langsung bahwa ayat ini ya, berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Ya, karena ada ungkapan pada hari yang ketiga di ayat tersebut. Ya. Jadi menurut Tertullianus ya, dan juga tradisi Kristen, ini menerapkan ayat ini menunjuk kepada kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Ya. Walaupun kita perjanjian baru tidak mengutip ayat ini saudara sekalian, ya, melainkan mengutip seperti Yunus pasal 2 ayat 1, yaitu dikutip di Matius 12 ayat 40. Yesus bicara soal kebangkitannya. Ya. Pada hari ketiga itu disamakan dengan dia tinggal di perut ikan selama 3 hari. Ya. Sedangkan ayat ini hanya secara implisit ya, disinggung. Contohnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Ya, di situ dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, tentunya menunjuk kitab suci yang dimaksud adalah ya, perjanjian lama. Ya. Dan kalau kita lihat di Lukas pasal 24 ayat 46, itu dengan tegas dikatakan begini, katanya kepada mereka, ada tertulis, ya, demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, kita memang tahu bahwa Mesias yang menderita itu digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53. Tetapi bangkit pada hari ketiga itu ditulis oleh Hosea pasal 6 ayat 2 ini yang kita baca. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Yahudi pada umumnya dan juga beberapa suku bangsa percaya bahwa orang yang mati itu rohnya masih ada di sekitar tubuhnya. Ini kepercayaan ya orang Yahudi pada umumnya dan juga beberapa suku bangsa. Ketika orang mati, ya rohnya itu masih ada di sekitar tubuhnya. Tetapi pada hari ketiga, ya sesudah tubuhnya membusuk, rohnya akan meninggalkan tubuhnya. Nah, itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus mati, ia tidak langsung bangkit. Ya. Ia bangkit pada hari ketiga, sehingga dapat dipastikan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Jadi kalau ada teori mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati sepenuhnya, hanya mati suri kemudian bangkit, ya ini terbantahkan. Ya, lagi pula ketika kita melihat kematian Kristus, ya beberapa hari lalu kita merayakan Jumat Agung, itu Yesus ketika ditombak perutnya itu yang keluar ya, air, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah mati. Ya. Dan juga diperkuat bahwa ada keterangan di Matius 27 ayat 64 sampai 65 itu kubur Yesus dijaga dengan ketat karena dikatakan gini, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Ya, jadi dijaga pada hari yang ketiga. Ini sama saudara, karena punya keyakinan bahwa roh itu masih ada di sekitar tubuh. Pada hari ketiga, baru setelah tubuhnya membusuk, roh itu meninggalkan. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi kubur Yesus itu dijaga oleh prajurit secara bergantian, secara shift. Ya, jadi kemungkinan dicuri itu tidak ada. Ya. Kemungkinan dia bangkit kemudian menurut mereka keluar dari kubur karena sudah mati. Ya. Dan Yesus bangkit itu karena kuasa Allah yang luar biasa. Ya. Nah, kita juga tahu ya Lazarus itu mati 4 hari kemudian dikubur. Ya. Artinya apa? Keyakinan bahwa setelah 3 hari ya rohnya itu akan meninggalkan karena tubuhnya itu sudah membusuk. Nah, bukti bahwa Yesus itu bangkit ya itu bukti sejarah saudara sekalian. Ya, buktinya banyak otentik. Ya. Kebangkitan Kristus itu merupakan peristiwa yang terbukti secara historis. Saya ulangi bagian ini.
kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang cukup terbukti secara historis. Kenapa? Dia setelah bangkit, ya, ia menampak diri kepada siapa? Maria Magdalena. Ya. Kemudian kepada siapa? 2 orang murid di Emmaus. Kepada 10 murid, ya, tanpa Thomas. Ya. Kemudian kepada Simon Petrus secara pribadi. Kemudian kepada ke-11 murid termasuk Thomas. Kemudian ke-11 murid di pantai Tiberias. Dan juga kepada murid-murid dan orang-orang percaya yang berjumlah 500 orang. Nah, pada waktu kitab ini ditulis, kitab Injil ditulis, itu orang-orang itu masih hidup. Jadi bisa memberikan kesaksian. Ya. Jadi saudara dengan pendek kata, selama 40 hari Yesus menampakkan diri di bumi ini. Jadi tidak mungkin Yesus tidak bangkit. Ya. Dan juga tidak mungkin Yesus tidak mati. Karena kuburnya dijaga. Jadi kematian kebangkitan Kristus itu adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Nah sekarang apa implikasinya? Ya, kematian kemudian kebangkitan Kristus. Nah ini yang paling penting untuk kita pelajari dan kita hayati saudara sekalian. Ketika ia bangkit, ia mengalahkan maut. Maut itu yang dimaksud maut adalah kematian kekal atau kematian kedua. Ya, itu dikalahkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, bagi kita yang percaya saudara sekalian, kita tidak akan mengalami kematian. Kenapa? Yesus menjamin di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 24, 25 sampai 26. Ini peristiwa sebelum Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dikatakan gini, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun sudah mati, walaupun ia sudah mati. Artinya dia akan dibangkitkan. Dan setiap orang, ayat 26, dan setiap orang yang hidup ya, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi tidak akan mati selama-lamanya artinya hidup selama-lamanya. Tidak akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal itu kematian selama-lamanya. Di neraka saudara sekalian. Nah, kemudian ada kalimat yang bagus, percayakah engkau akan hal ini? Nah, itu ditujukan kepada Marta saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ya implikasinya kematian dan kebangkitan Kristus yang memang mempunyai cukup bukti secara historis, ini punya implikasi bahwa ya, kematian dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Nah, saudara dan saya yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ya, kalau kita yang percaya kita mati, kita akan hidup, kita akan dibangkitkan. Ya, kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Dan kita yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita mati secara fisik. Ya. Nah, kematian itu sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita. Ya, kita bisa mati kapanpun. Belum lama saya mendengar berita, ya seorang binaragawan yang cukup terkenal di Amerika, ya itu mati ketika dia sedang treadmill. Bayangkan tubuhnya bugar. Jadi kebugarannya kalau 1 sampai 10 itu 10 sempurna, perfect. Tapi dia mati ketika treadmill, serangan jantung saudara, umur 44. Jadi kematian itu paling dekat dengan hidup kita. Makanya kita harus siap mempersiapkan kematian dengan apa? Percaya kepada Yesus yang menjamin kebangkitan kita. Jadi kebangkitan kita itu dijamin oleh kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan orang mati yang percaya kepada Yesus dijamin oleh kenyataan kebangkitan Kristus. Nah, ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah jaminan bagi kita, ya, bagi kebangkitan kita. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan yang bahasa Indonesia sederhana, ya ini lebih tepat. Nanti saudara bisa baca terjemahan barunya. Dikatakan gini, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Jadi, kebangkitan Kristus dari kematian ini jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati, tentunya yang percaya kepada Yesus, akan dihidupkan kembali. Ya. Ini saudara mesti camkan, hayati. Sehingga bagi kita yang percaya, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian menjadi jembatan emas untuk kita menuju kepada kehidupan kekal. Ayat 21. Sebab kematian masuk ke dalam dunia dengan perantaraan satu orang. Begitu juga hidup kembali dari kematian diberikan kepada manusia dengan perantaraan satu orang pula. Ayat 22. Sebagaimana seluruh manusia mati karena tergolong satu dengan Adam, begitu juga semua orang akan dihidupkan karena tergolong satu dengan Kristus. Jadi kita yang keturunan Adam akan mengalami kematian. Tetapi kita yang terhisap sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, satu golongan dengan Kristus akan dibangkitkan. Ayat 23, tetapi masing akan dihidupkan menurut gilirannya. Jadi ada gilirannya. Ya. Pertama-tama Kristus, makanya disebut yang sulung. Ya. Kemudian nanti pada waktu ia datang lagi, ia datang lagi, menyusul giliran orang-orang yang termasuk milik Kristus. Jadi saudara yang menjadi milik Kristus, yaitu yang percaya kepadanya, yang ditebus oleh darahnya sehingga menjadi miliknya, itu akan dibangkitkan. Ini jaminan saudara sekalian. Firman Tuhan luar biasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 2b, dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu jelas. Dalam Yesus, artinya saudara yang hidup percaya kepada Yesus, itu ada kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian,
1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, ini luar biasa, saudara. Kita juga akan dibangkitkan. 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudara sekalian, banyak ayat firman Tuhan yang menjamin bahwa kita yang percaya akan hidup kekal, akan dibangkitkan, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, banyak ayat yang saya ingin sampaikan tetapi karena terbatas waktu. Jadi kita yang memiliki ketaatan atau kesalehan seperti Kristus, yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, kita harus mengikuti jejaknya. Dengan demikian, jejak anak Allah, yaitu yang hidupnya saleh, di mana Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kita pun nanti akan dibangkitkan. Jadi saudara sekalian, orang yang menjadi milik Kristus harus hidup saleh seperti Kristus. Di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin dibangkitkan, saudara harus mengikuti teladan Kristus, yaitu apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan juga keinginannya. Keinginan daging itu digambarkan di Galatia, itu nafsu, percabulan, kejahatan segala macam. Barang siapa yang melakukan hal-hal itu, Paulus berkata tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita yang menjadi milik Kristus, kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi saudara sekalian, bagi kita yang percaya Yesus, yang mau dibangkitkan, kita harus memiliki ketaatan dan kesalehan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Di Filipi 2 ayat 5-11 itu jelas dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berkomunitas, kita bergereja, satu visinya, tujuannya, itu bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus, memiliki attitude, perilaku seperti Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, perhatikan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara sekalian, sebagaimana Yesus hidup dalam ketaatan sampai mati, taat mati sampai mati di kayu salib, kita pun harus memiliki ketaatan sampai kita mati, kita harus tetap taat. Baru kita akan ditinggikan, kita akan dibangkitkan dan dimuliakan, diberikan tubuh kemuliaan. Ayat terakhir saudara sekalian, Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Ini ayat yang luar biasa, dikatakan gini, Ibrani 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya, Nyanya besar menunjuk pada Yesus sebagai manusia. Jadi Yesus itu ketika berkiprah di bumi ini, dia manusia sepenuhnya. Ibrani 2 ayat 17 itu dalam segala hal disamakan dengan kita. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa lelah, dan sebagainya. Bahkan bisa sedih, bisa menangis. Jadi dia sepenuhnya manusia sejati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan perhatikan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Yesus saleh, taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Makanya pengikutnya, muridnya, yang percaya, miliknya harus juga memiliki kesalehan seperti Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus menjadi pokok keselamatan, artinya mengubah. Bagi kita yang mengikuti Dia, kita juga akan menjadi orang yang dibangkitkan, yang diselamatkan. Itulah sebabnya kekristenan bukan jalan yang mudah. Kalau kekristenan ditawarkan sebagai jalan yang mudah, jalan tol, mudah untuk masuk surga, padahal hidupnya amburadul, tidak menunjukkan kesalehan standar Kristus, kesalehan standar yang Allah kehendaki. Jangan-jangan kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita dibius dengan pengajaran asal percaya Yesus, hidup amburadul, hidup dalam dosa, pasti nanti masuk surga. Ini salah. Ini jahat dan sesat, saudara sekalian. Orang yang percaya kepada Yesus harus dibuktikan dengan apa? Kesetiaannya, ketaatannya, dan kesalehannya. Dan hanya orang yang memiliki kesalehan, ketaatan seperti Kristus yang akan dibangkitkan. Makanya Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi saudara sekalian, marilah kita di peringatan Paskah ini, kita menyadari bahwa kita yang percaya kita akan dibangkitkan. Nah, sebagai respon kita percaya kepada Kristus, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita kembali pulang, kita dijumpai menjadi hamba yang berkenan kepadanya. Sehingga Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Mari masuk menikmati kerajaan surga bersama dengan orang-orang saleh. Kalau saudara diberkati, saudara silakan bagikan video ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola